Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lalu Darwati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Barusan kita sudah melakukan sesi coaching bersama dengan rekan sejawat. Betul. Nah, kali ini kita akan lanjut di sesi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang hasil observasi Ya. praktik pembelajaran yang sudah Pak Darwati lakukan, kemudian diobservasi oleh rekan sejawat, seperti itu. Ya. Nah, yang pertama Pak Lalu Darwati, bagaimana pengalaman Pak Lalu Darwati ketika meminta rekan sejawat untuk membantu mengobservasi pembelajaran yang Pak Darwati lakukan di kelas? Bisa diceritakan? Ya, baik Pak. Ini yang melakukan pembelajaran diferensiasi Betul. CGP gitu Pak ya. Betul, ya. Dan yang mengobservasi teman Teman sejawat. Betul. Ya. Alhamdulillah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi ini sudah berjalan dengan sesuai harapan Pak. Dan saya merasa belum sempurna sih. Salah satu yang kurang saya merasa adalah dalam proses diferensiasi konten itu yang mungkin saya belum memahami atau bagaimana, mungkin nanti itu akan jadi bahan penilaian saya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Lebih baik lagi, baik. Untuk tanggapan rekan sejawat ketika diminta mengobservasi, seperti apa tanggapannya? Apakah mau atau tidak, atau harus dipaksa gitu? Mungkin saya silakan. Alhamdulillah teman khususnya sesama guru bahasa Inggris ya, bersedia untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan menurut beliau itu salah satu yang kurang itu bagaimana melakukan depresiasi konten tersebut. Dan untuk proses dan produk sudah berjalan dengan baik, dan sudah siswa itu sudah bisa menghasilkan produk sesuai dengan materi yang diajarkan gitu. Nah, terkait dengan komentar dari guru ya, rekan sejawat tersebut ada kekurangan di diferensiasi konten. Diferensiasi konten. Untuk ke depan mungkin Pak Darwati memiliki rencana bagaimana agar diferensiasi konten tersebut lebih banyak lagi atau lebih beragam, bervariasi, mungkin bisa diceritakan. Rencana saya sih, saya harus belajar lagi dari melihat dari berbagai referensi, bisa bertanya kepada teman guru CGP yang lain, gitu kan, bisa lewat internet, atau mungkin juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah merasa perfect dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, nah, jadi diferensiasi konten yang ingin Pak Darwati lakukan perbaikan dengan belajar lagi, mencari referensi yang terkait, kemudian bertanya kepada rekan-rekan CGP yang lainnya, betul. Dan melakukan browsing juga di internet ya. Selain itu juga bertanya ke rekan-rekan sejawat yang sudah lebih ahli dalam melakukan pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa, terima kasih. Semoga pembelajaran diferensiasinya terus lancar dan amin. Itu harapan saya. Karena ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, kebutuhan siswa yang beragam itu bisa terpenuhi. Terima kasih. Kita lanjut ke instrumen berikutnya, yaitu aksi nyata modul 2.1 dan 2.2, di mana 2.1 itu membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ke modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Bagaimana tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2? Apakah ketika melakukan aksi nyata ada kesulitan atau kendala yang bisa diceritakan?
Untuk dalam melakukan aksi nyata dalam pembelajaran di kelas terkait dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan menurut saya karena mungkin ini cocok dengan kepribadian saya dalam mengajar di kelas, hingga alhamdulillah pembelajaran berdiferensiasi bisa saya terapkan di kehidupan nyata, tidak hanya sekedar teori, tapi praktiknya bisa saya laksanakan dengan baik. Cuman yang menjadi kendala saya saat ini adalah menerapkan pembelajaran terkait dengan modul 2.2 yaitu sosial emosional. Itu yang masih belum bisa saya pahami sepenuhnya, bagaimana cara penerapannya di dalam kelas, kapan kita menerapkan pendekatan sosial emosional tersebut, itu yang belum bisa saya terapkan sepenuhnya dalam kelas. Oke, baik. Jadi untuk 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan, sudah diterapkan ya? Sudah diterapkan. Tidak ada kendala. Alhamdulillah tidak ada namun kendala. yang masih menjadi ganjalan yaitu modul 2.2 di mana pembelajaran sosial emosional. Ya. Di situ Pak Lalu Darwati mengungkapkan tadi kapan saat melakukan pembelajaran tersebut, di mana letaknya, yang mungkin masih bingung ya. Masih bingung. Karena kalau melakukan pendekatan secara bersamaan antara diferensiasi sama sosial emosional ini sering kali tidak terlaksana gitu kan. Mungkin kelupaan atau mungkin gimana ya, mungkin karena terlalu fokus sama pendekatan berdiferensiasi sehingga sosial emosionalnya kelupaan gitu. Jadi di mana kelemahannya itu adalah ketika menggabungkan, mengintegrasikan antara sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di pembelajaran tersebut cenderungnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali. Ketika pembelajaran sosial itu dilakukan, itu yang masih menjadi ini ya, kendala. Ya. Nggak apa-apa. Kemudian bagaimana perasaan Pak Lalu Darwati selama mengerjakan tugas tersebut dan mempraktekannya dalam aksi nyata? Ya, saya merasa karena ini cocok dengan kepribadian saya dan saya sudah menemukan apa yang selama ini saya cari, yaitu metode pembelajaran di kelas yang baik dan teori yang diajarkan di PGP ini sangat sesuai dengan kepribadian saya, dan alhamdulillah materi program guru penggerak ini telah mengubah kepribadian saya menjadi, ya insya Allah untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya, dan sudah menemukan pedoman untuk menunjang karir saya sebagai seorang guru. Baik, luar biasa sekali. Jadi perasaannya sangat senang ya, karena memang sesuai materi ini, cocok atau sesuai dengan kepribadian yang Pak Darwati, di mana ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan karakter-karakter yang menunjang guru sebagai pendidik. Nah, baik. Untuk melakukan, tadi kan disampaikan bahwa ada sedikit permasalahan di mana pembelajaran sosial emosionalnya yang masih kurang ketika diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira perbaikan atau rencana ke depan untuk untuk agar seimbang antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu seperti apa? Bisa sampaikan. Yang pertama saya akan lakukan menambah wawasan dulu terkait dengan teori-teori pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, bagaimana cara untuk menggabungkan, mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan insya Allah akan mempraktikkan secara konsisten terus menerus supaya itu nanti menjadi
suatu kebiasaan yang ada dalam diri saya, dan untuk saat ini saya merasa yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri saya itu pembelajaran berdiferensiasi itu, ya. Segala kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan bulan sebelumnya itu berusaha untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan siswa dalam pembelajarannya. Baik, jadi rencana ke depan ya untuk memperbaiki integrasi antara pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya adalah dengan terus menambah wawasan, menambah pengetahuan terkait kedua pembelajaran tersebut. Yang kedua dengan mempraktekannya secara konsisten. Karena dengan kalau ada pepatah kan practice make perfect ya. Jadi ketika terus belajar, terus dilatih, terus konsisten, insya Allah hasilnya juga akan sempurna. Dan terakhir adalah tadi yang disampaikan terus untuk memetakan kebutuhan siswa. Di mana ketika kita melakukan pemetaan tersebut, mengetahui di mana kebutuhannya, apa yang dimau. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Darwati. Semoga pembelajaran diferensiasi yang ke depan terus semakin baik lagi, insya Allah, berdampak pada pembelajaran di kelas. Baik. Alhamdulillah kita sampai di sesi terakhir, yaitu refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama 5 bulan terakhir, di mana selama 5 bulan kita sudah belajar modul 2.1, dari 1.1 hingga 1.4, 2.1 hingga 2.3, dan terakhir ini mulai masuk ke modul 3.1 seperti ini. Menurut Pak Darwati, materi mana yang dianggap paling dikuasai atau yang paling berkesan? Nah, bisa disampaikan. Selama mengikuti program Guru Penggerak ini, yang sangat berkesan bagi saya, yang telah mampu mengubah karakter saya menjadi seorang guru, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Yang kedua adalah karena niat saya dari awal ingin mencari metode pembelajaran yang tepat buat saya, yang cocok dengan kepribadian saya, dan alhamdulillah saya sudah menemukan metode itu dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Dan yang sehingga saya merasa mana yang cocok dengan kepribadian saya, itu yang saya tingkatkan untuk dipelajari dan dipraktekkan secara konsisten dan secara terus-menerus. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan saya sebagai seorang guru ke depan, yang bisa bermanfaat untuk siswa-siswi di sekolah saya. Nah, untuk yang tadi kan yang paling dikuasai materinya. Nah, sekarang materi yang dianggap masih membingungkan atau susah. Mungkin bisa disampaikan. Salah satu materi yang paling susah menurut saya itu bagaimana menciptakan komunitas praktisi ini. Komunitas praktisi. Kalau teorinya mungkin sudah paham, cuman di aksi nyatanya itu agak kesulitan dalam menjalin kolaborasi dengan elemen yang ada di sekolah kita. Artinya mungkin teman-teman sejawat yang lain belum mengenal mungkin terhadap tujuan pembelajaran dari program Guru Penggerak ini, sehingga untuk menyambung hati untuk berkolaborasi itu agak-agak sulit gitu ya. Menerima berbagai macam tanggapan gitu ya dari teman sejawat ini. Dan yang kedua yang saya merasa masih sulit, yaitu tadi menerapkan pendekatan sosial emosional itu. Baik, luar biasa. Pak Darwati, jadi materi yang paling dikuasai yang tadi disampaikan adalah filosofi KHD dan metode pembelajaran yang berdiferensiasi.
Sedangkan yang materi yang merasa masih kurang atau membingungkan yaitu tentang komunitas praktisi, di mana aksi nyatanya yang agak susah ya, di mana menjalin kolaborasinya itu seperti apa? Seperti apa? Penerapannya seperti apa? Belum lagi ada tambahan dari rekan-rekan yang berkomentar lain ya, seperti itu. Jadi susahnya di aksi nyatanya. Kalau teorinya sudah aman. Sudah aman. Kemudian yang sosial emosional yang seperti yang sudah diutarakan tadi, kesulitannya adalah ketika mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Lalu Darwati, semoga materi yang sudah menjadi unggulan atau yang sudah dikuasai dapat terus dipertahankan. Amin. Dan yang masih kurang atau yang masih membingungkan bisa ditingkatkan lagi ke depan, karena perjalanan kita masih panjang, masih sampai bulan ke-9, sekarang baru bulan ke-5. Semoga dapat menemukan jawabannya sesuai proses belajar. Saya berharap demikian Pak, mudah-mudahan saya menemukan jawabannya. Betul. Baik Pak Lalu Darwati, alhamdulillah pendampingan kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam mendampingi Bapak banyak kesalahan. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan? Saya kira tidak ada Pak, sudah cukup. Cukup, ya. Terima kasih. Saya akhiri Pak Darwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.